Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Rosario de Marshall atau yang lebih dikenal sebagai Hercules. Sosoknya sudah tak asing lagi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hercules dikenal sebagai seorang preman yang ditakuti di dunia gangster di Jakarta. Dirinya juga disebut sebagai penguasa pasar Tanah Abang, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Sebelum malang melintang di dunia premanisme, pria berwajah sangar ini diketahui bergabung dengan tentara Indonesia dalam operasi untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur, atau sekarang yang berubah nama menjadi Timor Leste. Dirinya menjadi tenaga bantuan operasi yang mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Hercules juga diketahui sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, ia berhutang nyawa kepada Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Kapten Kopassus di Timor Timur. Bahkan Hercules pernah menyebutkan kalau Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerangnya dan ia tak akan mengangkat tangan untuk membalasnya. Perjalanan hidup Hercules di Jakarta dimulai saat ia mengalami luka parah di tangannya. Pada suatu hari saat ia mengirimkan logistik untuk tentara Indonesia di Timor Timur, helikopter yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta untuk menjalani perawatan. Namun malangnya, setelah menjalani rangkaian pengobatan, tangan kanan Hercules tidak bisa tertolong dan harus diamputasi. Tak tahan berlama-lama dirawat, Hercules akhirnya kabur dari rumah sakit dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang, hingga akhirnya ia terjerumus ke dalam lembah hitam dunia premanisme, dan dari sanalah kehidupannya sebagai preman dimulai. Bersama teman-temannya dari Timor Timur, Hercules kemudian membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Hercules menyebutkan kalau kawasan pasar Tanah Abang sebagai daerah yang tak bertuan, di mana di sana kerap terjadi perkelahian dan pembacokan antar preman. Waktu itu saya masih tidur di kolong jembatan, tidur tak bisa tenang, pedang selalu menempel di badan, bahkan mandi juga selalu bawa pedang, sebab setiap saat musuh bisa menyerang. Hercules juga menyebutkan kalau dirinya merebut kawasan pasar Tanah Abang melalui pertarungan sengit. Hampir tiap malam ada orang mati di sana, ujar Hercules. Meski tubuhnya kecil, nyali Hercules sangat besar. Dalam perkelahian antar kelompok, dirinya sering memimpin langsung. Bahkan ia sampai dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu berhasil lolos dari maut. Dalam acara Kick Andi beberapa waktu yang silam, Hercules menceritakan kalau ia pernah dibacok sebanyak 16 kali, namun ia tetap selamat dan lolos dari maut. Separuh dari tangan kanan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah adalah tangan palsu. Dan bukan hanya tangannya yang palsu, satu dari dua bola matanya juga mata palsu. Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Namun ia tetap selamat. Karena rentetan kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati, hingga membuatnya disegani kawan dan ditakuti lawan. Kelompok Hercules yang tadinya kecil akhirnya tumbuh menjadi besar. Ia menyebutkan pernah menjadi kepala dari hampir 17.000 anggotanya yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Setelah malang melintang di dunia premanisme, akhirnya Hercules meninggalkan dunia hitam yang pernah membesarkan namanya tersebut. Hercules mengaku sudah taubat sejak tahun 2006. Ia kemudian menata hidupnya dengan memulai berbisnis. Di antara bisnis yang ia jalani adalah bisnis perkapalan dan perikanan. Hercules kini telah berubah menjadi lebih baik dan makin disegani oleh banyak orang. Dan pada tahun 2011, Hercules mendirikan ormas yang disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah.
Beberapa hari ini, media tanah air diramaikan dengan berita yang menyebutkan kalau Hercules memerintahkan pengacara Rasman Nasution untuk menyampaikan peringatan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi agar tidak mengusik organisasi Grip Jaya. Dalam sebuah konferensi pers, Rasman menyebutkan mendapatkan instruksi dari Hercules selaku Ketua Umum Ormas Grip Jaya untuk memberikan ultimatum kepada Deddy Mulyadi yang dinilai telah mendiskreditkan citra Grip Jaya di mata masyarakat, di mana sebelumnya, Deddy Mulyadi melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat, dan berencana akan membentuk Satgas Anti-Premanisme di wilayah Jawa Barat. Ormas Grip Jaya, khususnya yang ada di Jawa Barat, merasa tersinggung dengan ucapan Deddy Mulyadi tersebut. Deddy Mulyadi dinilai sangat sinis terhadap Ormas, khususnya Ormas Grip Jaya. Ultimatum agar Deddy Mulyadi tidak mengusik Ormas Grip Jaya tersebut disampaikan Rasman Nasution dalam jumpa pers pada Selasa tanggal 22 April kemarin. Kang Deddy, pesan Ketua Umum kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda, jadi jangan ganggu Ormas dan jangan ganggu kami. Atas pesan Bapak Ketua Umum, meminta kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk bekerja sesuai dengan tupoksi selaku Pamong Praja, ujar Rasman dengan nada tinggi. Rasman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi akibat pernyataannya. Sebelum mendapatkan ultimatum dari Rasman Nasution selaku juru bicara dari Hercules Ketua Umum Ormas Grip Jaya, Deddy Mulyadi juga mendapat tantangan dari Ketua Ormas Grip Jaya Jawa Barat, yakni Gabriel Alexander Etwiori untuk diskusi terkait masalah premanisme. Menanggapi tantangan tersebut, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa dirinya saat ini lebih memilih untuk fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat. Ia mengaku tak mampu jika setiap orang harus ia tangani satu-satu. Rakyat Jawa Barat itu banyak, tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat. Kalau setiap orang harus ditangani satu-satu, habis energi kita untuk meladeni orang ngomong, ujar Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa fokusnya saat ini yaitu bertugas untuk mewujudkan mimpi masyarakat Jawa Barat. Dirinya mengaku tidak terlalu mengambil pusing soal tudingan di media sosial perihal kinerja dan kebijakan yang ia buat. Menurut Deddy Mulyadi, pembentukan Satgas Anti Preman merupakan respon maraknya kasus premanisme hingga tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terkait pungli di Jawa Barat. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan sobat tulis komentarnya. Terima kasih.